Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Berkat rahmatnya kita dapat melakukan pertemuan pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman sekalian. Saya Vika Lutfiana dengan NPM 2023 21500 222. Izinkan saya untuk berpidato pada hari ini. Di sini saya akan membahas tentang media sosial yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk didengar. Tahun 2024 ini bisa diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi dunia memiliki media sosial. Media sosial yang kita ketahui diantaranya itu Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Terkadang dalam menggunakan media sosial sering membuat kita lupa. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dikarenakan informasi yang tersedia bukan hanya hal yang positifnya saja, tetapi banyak juga hal yang negatifnya. Dengan adanya media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman lama, keluarga, saudara, kerabat yang sudah terpisah jarak jauh dan tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Tetapi kita bisa bertemu secara online seperti melakukan chattingan menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan Telegram. Yang kedua itu kita bisa melakukan video call menggunakan aplikasi video call itu seperti Zoom dan Google Meet untuk berkomunikasi dengan orang terdekat kita melalui video. Dan yang ketiga itu panggilan telepon. Komunikasi yang dilakukan melalui jaringan telepon di mana dua orang atau lebih berkomunikasi menggunakan suara, tetapi tidak menampilkan muka kita, hanya menampilkan suara melalui alat komunikasi. Selanjutnya, kuliah daring. Kuliah daring dalam media sosial telah membawa berbagai manfaat, terutama dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran secara daring dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau laptop untuk terhubung dengan internet, dan kita juga sudah bisa mengakses materi yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita mengerti. Hal ini memungkinkan pembelajaran terjadi di mana saja dengan akses wawasan yang lebih luas. Adapun kekurangan dari kuliah daring seperti ketergantungan pada internet dan kuota. Perkuliahan daring sangat bergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan kita juga susah dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau dosen kita. Secara kesehatan juga dapat terganggu dikarenakan seringnya kita menatap layar handphone atau laptop dari mulai pagi perkuliahan sampai siang. Bahkan malam kita juga bisa mengerjakan tugas dengan handphone atau laptop. Jadi banyak hal negatif yang berdampak pada kesehatan. Adapun seperti kayak mata lelah dan kurangnya aktivitas di luar. Dampak positif lainnya itu seperti Google Searching. Itu membantu mencari berbagai informasi dan data yang relevan dengan topik pembelajaran, serta membantu kita supaya memudahkan menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Google Maps itu juga memudahkan navigasi dan penelusuran lokasi di Indonesia
dan di banyak negara lain, serta tidak memerlukan download sehingga dapat diakses dari mana saja. Dan kita juga harus berhati-hati dalam berita hoaks. Berita hoaks adalah berita yang tidak benar atau bohong yang disebarluaskan melalui media sosial. Berita hoaks itu dapat berupa berita palsu, fitnah, atau aktivitas menipu yang bertujuan untuk membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan rasa ketakutan bagi para pembacanya. Yang sudah kita ketahui bahwa belanja online menjadi lebih praktis karena pembeli tidak perlu repot untuk pergi atau datang ke toko tempat jualan. Yang diperlukan hanyalah membuka handphone yang memiliki akses internet, lalu pesan barang yang ingin kita beli, dan kita hanya menunggu beberapa hari untuk penyampaian barang tersebut. Harga barang juga biasanya lebih murah. Pembeli dapat membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lainnya. Di sisi lain, dalam belanja online, kadang kualitas barang yang diterima itu tidak sesuai dengan gambar atau yang ada di postingan. Barang yang diterima juga kadang rusak ketika barang dalam pengiriman atau dalam perjalanan, serta kurangnya kesadaran merek. Belanja online dapat mengurangi kesadaran merek karena tidak adanya interaksi langsung dengan produk dan tidak adanya kesempatan untuk mencoba barang sebelum kita membelinya. Selanjutnya, media sosial untuk bisnis. Media sosial untuk bisnis dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu meningkatkan brand, menciptakan hubungan dengan pelanggan, mendorong penjualan, memperluas jangkauan target, dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Selain itu, media sosial adalah saluran pemasaran yang sangat efektif untuk dapat membuat dan membagikan konten yang menarik untuk meningkatkan brand para pebisnis. Dan pembahasan terakhir adalah konten. Konten adalah materi yang dibuat dan disajikan melalui media sosial untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama itu konten promosi, bertujuan untuk mempromosikan barang atau produk yang kita jual. Yang kedua itu konten entertainment, bertujuan untuk menghibur audiens dengan berbagai konten hiburan seperti games, full holiday, jokes, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu konten edukatif, bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna kepada audiens seperti sejarah atau hal lainnya. Tetapi konten juga memiliki dampak negatifnya seperti memunculkan tren yang tidak berfaedah. Menonton konten negatif itu dapat menggolongkan pada orang-orang yang tertarik dengan konten yang dengan sengaja menyebarkan aurat kepada penonton untuk menambahkan followers. Akibatnya, banyak orang yang turut membuat konten seperti itu, sebab menilai banyak yang tertarik dan tentunya menghasilkan uang. Jadi, kita harus berhati-hati terhadap konten negatif yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, terpapar konten negatif, terpapar hoaks, mengganggu relasi, dan memicu konflik. Jadi, kesimpulan dalam bermedia sosial adalah media sosial dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting, tetapi juga dapat menyesatkan dengan berita bohong dan hoaks. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif pada diri kita maupun orang lain. Media sosial juga dapat meningkatkan kesadaran merek dengan cara menawarkan berbagai konten yang menarik dan interaktif, serta berhati-hati dalam belanja online karena sudah banyak yang tertipu. Contohnya itu barang yang kita pesan tidak sesuai dan juga barangnya itu ada beberapa yang rusak. Demikian itu saja pidato yang dapat
saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.